Unicharm. Unicharm Corporation berdiri pada 10 Februari 1961 di Shikoku dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Unicharm terdaftar sebagai perusahaan terbuka First Section di Tokyo Stock Exchange dan mengembangkan bisnis dalam 5 kategori, yaitu baby care, feminine care, health care, clean and fresh, dan pet care. Sejarah perjalanan Unicharm. Di tahun 1963, di Jepang pada saat itu, pembalut wanita tidak dipajang di etalase dan hanya dengan diletakkan di sudut toko obat ataupun apotek. Keiichiro Takahara, pendiri Unicharm, saat berkunjung ke Amerika, terkejut melihat pembalut wanita yang dipajang dan dijual secara terbuka di supermarket. Beliau memprediksi kondisi yang sama juga akan terjadi di Jepang, dan ini menjadi momentum dimulainya bisnis pembalut wanita oleh Unicharm. Tahun 1981, Unicharm memasuki market popok bayi sekali pakai. Dan di tahun 1992, Unicharm menciptakan popok tipe celana pertama di dunia, bermerek Muniman. Popok tipe celana memudahkan ibu mengganti popok walaupun bayi sedang berdiri. Tahun 1987, Unicharm memasuki market popok dewasa dengan merek Life Free, memiliki arti Freedom for Life. Dengan membawa konsep Zero Bedridden, di tahun 1995, Unicharm meluncurkan produk Rehabili Pants. Dengan tujuan menciptakan kesadaran pentingnya membuat orang tua mampu mengganti popok sendiri dan tidak membiarkan mereka hanya terbaring saja. Filosofi perusahaan Unicharm. Inovasi yang dilakukan terus-menerus adalah wujud dari filosofi Nola dan Dola, di mana Unicharm berkomitmen untuk mendukung kehidupan masyarakat dari bayi hingga usia lanjut agar bisa hidup sesuai dengan mimpi mereka. Dalam Best Japan Global Brand, yang umumnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan otomotif, elektronik, dan permesinan, Unicharm mampu menempati ranking 23 dan menjadi salah satu dari sedikit perusahaan FMCG peraih top rank. Selain itu, Takahara CEO terpilih sebagai peringkat 2 CEO terbaik di antara 100 CEO perusahaan paling inovatif dunia dalam majalah Forbes Jepang. Perkembangan Unicharm Corporation di dunia. Unicharm terus mengembangkan bisnisnya di luar negeri, memimpin di market utama dunia, dan telah meraih market share nomor 1 di Asia. Bahkan mampu berkontribusi hingga lebih dari 50% untuk total sales Unicharm Corporation. Dengan terus-menerus berinovasi, serta menciptakan market baru dan kategori baru, pertumbuhan Unicharm Corporation terus meningkat. Perkembangan bisnis di Indonesia. PT Unicharm Indonesia Tbk mengembangkan bisnisnya dalam 3 kategori, yaitu baby care untuk popok bayi sekali pakai, feminine care untuk pembalut wanita, dan health care untuk popok dewasa. Sejarah perjalanan PT Unicharm Indonesia Tbk. Di tahun 1997, Unicharm Corporation bersama dengan PT Purinusa Eka Persada sebagai rekan bisnis mendirikan PT Unicharm Indonesia. Di tahun 1998, dimulai produksi pembalut wanita merek Charm. Di tahun 2000, dimulai produksi popok bayi sekali pakai dengan merek Mami Poco. Di tahun 2003, Mami Poco berhasil meraih market share nomor 1. Di tahun 2008, diluncurkan Life Free popok dewasa. Dan di tahun yang sama, Charm berhasil meraih market share nomor 1. Di tahun 2009, diluncurkan Mami Poco Baby Wipes. Di tahun 2010, pabrik kedua mulai beroperasi di Karawang. Di tahun 2013, pabrik ketiga di Mojokerto mulai beroperasi. Dan di tahun yang sama, Life Free mendapatkan market share nomor 1. Dan di tahun 2015, pabrik keempat di Mojokerto mulai beroperasi untuk memproduksi Mami Poco Baby Wipes. Sebagai hasil dari komitmen kami untuk terus-menerus menciptakan produk dan pelayanan terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen, sistem suplai yang stabil, serta menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Ketiga kategori produk PT Unicharm Indonesia Tbk mendapatkan market share nomor 1 di Indonesia.
Ya itu dia tadi baru saja kita saksikan bersama company profile video dari PT Unicam Indonesia Tbk. Dan pastinya sekali lagi akan menarik sekali rekan-rekan media dalam rangkaian virtual launching eco-friendly package product in limited edition ini, di mana kesempatan kali ini sekaligus juga menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, yaitu PT Unicam Indonesia Tbk dengan bangga meluncurkan eco-friendly package dalam edisi terbatas yang pastinya akan sangat membuat kita penasaran, ingin tahu seperti apa bentuknya. Karena ini adalah salah satu bentuk usaha dan juga persembahan dari PT Unicam Indonesia Tbk untuk dapat mengurangi penggunaan plastik. Nah, kalau sedikit tadi sudah kita lihat dan saksikan bersama lewat video tadi, di mana PT Unicam Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan subsidiari dari Unicam Corporation Jepang yang didirikan pada tahun 1997. Yang juga pasti rekan-rekan media sudah mengetahui di mana PT Unicam Indonesia memproduksi dan juga menjual produk popok bayi, kemudian pembalut wanita, popok dewasa, tisu basah, kapas kecantikan, bahkan juga masker nih. Salah satu barang yang cukup sangat wajib ya kita miliki saat ini. Nah, untuk itu rekan-rekan media sekalian, saat ini Jessica ingin mengajak rekan-rekan media di momen yang sangat istimewa ini untuk dapat mengenal siapa saja para speaker kita yang sudah berkumpul pada hari ini. Namun sebelum itu, Jessica ingin mengajak terlebih dahulu rekan-rekan media untuk dapat sedikit mendengarkan beberapa peraturan yang berlaku nih, agar dapat mengikuti acara virtual launching kita dengan nyaman dan pastinya juga lancar. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan media sekalian, di mana rekan-rekan media sebagai peserta, kami mohon untuk dapat memute-kan voice-nya dari rekan-rekan media atau speaker-nya selama acara webinar ini berlangsung. Kecuali pada momen atau sesi tanya-jawab. Kami akan perkenankan. Kemudian, sesi tanya-jawab akan diadakan setelah presentasi pembicara, di mana peserta ingin menyampaikan pertanyaan dimohon menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti setelah ini Jessica akan memberikan penjelasan lebih detail format yang dapat digunakan oleh rekan-rekan media. Kemudian setelah menulis pertanyaan yang ingin ditanyakan pada panitia webinar dan memilih pertanyaan untuk dijawab oleh pembicara, nanti penanya wajib menuliskan nama, kemudian juga instansi atau asal medianya dari rekan-rekan media, dan pastinya kepada siapa nih pertanyaannya ditujukan. Nah, setiap penanya nanti akan diberikan 1 kali kesempatan untuk bertanya kepada para speaker kita. Dan nanti juga kami akan menghadirkan ada sesi foto, di mana setiap peserta webinar dimohon untuk mengaktifkan kameranya nih, supaya kita bisa mengabadikan momen spesial kita pada hari ini dengan kebersamaan dan kehadiran rekan-rekan media sekalian. Dan selanjutnya pastinya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan media, silakan untuk boleh menghubungi Saudari Widya di nomor yang sudah kami tampilkan di layar pada saat ini, yaitu selaku Public Relation ataupun PIC yang bertugas pada hari ini. Baiklah, inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan media sekalian untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian webinar kita. Dan nampaknya untuk langsung dapat mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita pada siang hari ini. Nah, narasumber yang pertama yaitu perwakilan dari Corporate Land Department Representative. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Heni Indrayati. Hai Ibu Heni. Selamat siang, Ibu. Dan kemudian narasumber kedua kita mempunyai perwakilan dari R&D Department Representative, yaitu dari Unicam Indonesia. Sudah hadir bersama dengan kita, Mr. Makoto Ichikawa. Ichikawa-san, how are you? How are you? Wow, nice to meet you again. Nice to meet you. Alright, and last but not least, saat ini telah bergabung bersama dengan kita juga, yaitu Presiden Direktur PT Unicam Indonesia Tbk, Mr. Yuji Ishii, yang akan memberikan kata sambutan dan sekaligus menyapa rekan-rekan semua. I would like to say hello Ishii-san. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Halo. It's our pleasure to meet you again on this occasion. So, Ishii-san, I think the all media friends already waiting your speech for open our event today. So, all media friends and ladies and gentlemen, please welcome. This is the President Director of PT Unicam Indonesia. This is Mr. Yuji Ishii. The time is yours. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Nama saya Yuji Ishii. Saya adalah President Director PT Unicam Indonesia Tbk.
弊社はですね、マミーポコ、チャーム、ライフリー等のブランドを通じまして、インドネシアの赤ちゃんからお年寄りまで、一生涯を快適に過ごしていただく商品とサービスを提供してですね、現在、すべてのブランドでナンバーワンのご支持をいただいております。Perusahaan kami menyediakan produk dan pelayanan yang membuat hidup nyaman bagi semua orang, mulai dari bayi hingga usia lanjut di Indonesia melalui brand Mami Poco, Charm, Lively, dan lain-lain yang semuanya saat ini merupakan brand nomor 1. 環境問題は、年々深刻化が進み、問題視されているわけですけども、マッキンゼーのレポートによりますと、インドネシアはですね、環境に配慮したブランドへのプレミアムを認める人が60% 以上いらっしゃるということで、これはですね、アジアの他のエリアに比べて非常に高いスコアになっています。特にですね、ミレニアム世代を中心にした若い世代でこの傾向が顕著です。Masalah lingkungan menjadi semakin serius setiap tahun dan menjadi perhatian di seluruh dunia. Dan berdasarkan laporan survei dari McKinsey, 60% lebih dari konsumen di Indonesia bersedia membayar biaya lebih untuk merek yang ramah lingkungan, yang lebih premium. Angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Hal ini terutama terlihat di generasi anak muda, khususnya di generasi milenial. このような背景の中でですね、ユニチャームインドネシア TBK は、6月5日の世界環境デーを迎えるにあたりまして、環境保護に貢献する取り組みとしてですね、100% 再生パルプを使用した商品を期間限定発売いたします。商品はですね、チャームセーフナイトとユニチャームマスクプロダクトポリューションになります。Di tengah kondisi tersebut, dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tanggal 5 Juni, sebagai salah satu upaya untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan, PT Unicharm Indonesia Tbk meluncurkan edisi terbatas produk dengan kemasan kertas dari 100% pulp daur ulang. Produknya adalah Charm Safe Night dan Unicharm Mask Protect Pollution. この度、この 100% 再生パルプを使用した紙パッケージをですね、独自で開発いたしました。完全なるリサイクル商品ではないんですけども、まずは包装材料からリサイクルに貢献することで、プラスチックゴミの低減に貢献できると考えておりますし、今回の紙パッケージ発売を契機にですね、持続的な環境型商品の具体的な取り組みをですね、進めていく第一弾というふうに考えております。Kami mengembangkan sendiri kemasan kertas yang menggunakan 100% pulp daur ulang tersebut. Memang bukan recycle yang sempurna, tapi kami mulai dulu dari packagingnya yang berbahan recycle, dan dengan begini kami akan dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah sampah plastik. Dan peluncuran kemasan kertas ini merupakan langkah pertama yang patut dikenang sebagai upaya konkret menuju produk lingkungan yang berkelanjutan. ユニチャームはですね、最後になりますけども、全世界で SDGs をですね、会社のパーパスに設定しております。Yang terakhir, secara global, Unicharm menetapkan bahwa berkontribusi terhadap SDGs sebagai purpose atau tujuan perusahaan. チャームセーフティーナイト、そして、ユニチャームマスクプロテクトポリューション、この期間限定紙パッケージの発売は SDG で定めた17の目標のうち12、作る責任、使う責任に貢献すると弊社では考えております。Kami percaya bahwa peluncuran edisi terbatas kemasan kertas Charm Safe Night dan Unicharm Mask Protect Pollution akan bisa berkontribusi pada salah satu dari 17 tujuan yang ditetapkan dalam SDGs, yaitu di nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. お集まりのプレスの皆様にはですね、この 100% 再生パルプを使用した紙パッケージの発売によって、より多くの消費者に環境保護への取り組みをですね、呼びかけていただければというふうに思います。ぜひ今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
Kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon dukungannya dalam mengajak lebih banyak masyarakat di Indonesia dalam upaya menjaga lingkungan melalui peluncuran kemasan kertas dari 100% pulp daur ulang edisi terbatas ini. Mohon agar terus memberikan support untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Mr. Yuji Ishii untuk sambutannya yang begitu bermakna sekali untuk acara kita hari ini. And Ishii-san, please remain on your position now because now we will to join and inside the photo session dan kami ingin mengundang juga rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen hari ini dan untuk bisa bergabung bersama dalam photo session ini saya undang Ibu Heni Indrayati dan juga pastinya Mr. Makoto Ichikawa untuk dapat bersiap diri. Silakan. Untuk Ichikawa-san, kemudian Ibu Heni untuk dapat mengambil posisi, kita akan mengabadikan momen hari ini. You can show it our new product, new packaging today from PT Unicharm Indonesia Tbk. And please look into your camera to the all media friends. Give your best smile. And 1, 2, 3, best smile. Baik, terima kasih. Thank you very much. Arigatou gozaimasu untuk Ichi-san, kemudian untuk Ichikawa-san dan juga Ibu Hedi. Ya, rekan-rekan media, setelah tadi cukup lugas sekali dijelaskan melalui sambutan yang diberikan oleh Ichi-san, di mana pastinya pada hari ini kita akan mendengarkan langsung secara lebih detail lagi apa yang menjadi background dan kemudian seperti apa material yang digunakan serta bagaimana desain yang dihadirkan untuk packaging yang tentunya akan mendukung dan menyambut Hari Lingkungan Hidup 2021 ini, di mana PT Unicharm Indonesia yaitu meluncurkan eco-friendly package dalam edisi terbatas untuk mengurangi penggunaan plastik. Ini sebuah background yang sangat menarik ya rekan-rekan media, dan pada sesi pertama ini saya akan langsung ditemani oleh Ibu Heni Indrayati sebagai Corporate Representative dari PT Unicharm Indonesia Tbk yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Oke, saya mungkin langsung sapa. Selamat siang Ibu Heni. Siang. Halo Ibu Heni, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Ibu ya. Terima kasih. Apa kabar? Oke, nah Ibu Heni ini sudah menarik perhatian rekan-rekan media dan juga Jessica nih setelah tadi mendengarkan sambutan yang sudah diberikan oleh Ishii-san, kemudian juga pastinya dalam rangka menyambut lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2021 ini, kegiatan-kegiatan apa saja sih Bu? Mungkin boleh dijelaskan yang dilakukan oleh Unicharm Indonesia, terutama yang berkaitan dengan lingkungan sendiri. Terima kasih Mbak Jessica atas waktunya yang diberikan. Sebelumnya saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga semua dari rekan-rekan media dalam keadaan sehat selalu. Jadi Unicharm mengelola perusahaan dengan filosofi mengubah ketidaknyamanan konsumen menjadi kenyamanan dengan menggunakan produk-produk kami. Dan kami percaya bahwa filosofi tersebut akan mengarah pada SDGs dan akan terus mengembangkan bisnis kami. Nah, sebagai kegiatan rutin kami, Unicharm Indonesia melakukan kegiatan bersih-bersih yang kami laksanakan sebelum pandemi, di mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah, DLH, kepolisian, TNI, kemudian juga LSM di sungai-sungai yang ada di Surabaya, di mana di situ masalah pembuangan sampah di sungai sudah menjadi cukup serius. Dan selain berkaitan dengan lingkungan, kami juga melakukan edukasi menstruasi dini di SMP maupun SMA. Namun, sejak pandemi, kami lakukan edukasi menstruasi secara online melalui microsite Charm Girl Sock. Kami juga berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana seperti gempa bumi, banjir maupun yang lainnya. Juga kami melakukan kunjungan ke panti asuhan dan memberikan donasi kepada anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut setiap tahun dalam rangka memperingati tahun pendirian. Kami juga memberikan produk popok kepada anak-anak yang menderita kanker, HIV maupun yang lainnya. Dan untuk kegiatan kami yang terakhir kali kami lakukan belakangan ini adalah kami mendonasikan 1.500 pohon bambu melalui DLH Karawang untuk konservasi Sungai Citarum di Jawa Barat dalam program Citarum Harum dalam rangka memperingati Hari Sejuta Pohon.
Nah, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kami ingin berkontribusi pada pengurangan jumlah sampah plastik yang menjadi permasalahan di dunia, termasuk juga di Indonesia, dengan memperkenalkan produk kemasan kertas edisi terbatas ini, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Presiden Direktur kami. Terima kasih. Wah, ternyata banyak sekali ya Ibu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Unicam Indonesia dalam mendukung sustainable development ini. Wah, ini menarik sekali nih. Dan pastinya mengenai eco-friendly packaging ini juga mungkin bolehkah kita bertanya secara lebih detail nih Bu Heni? Bolehkah diinformasikan kepada rekan-rekan media apa saja sih yang melatar belakangi untuk Unicam Indonesia terutama meluncurkan eco-friendly packaging ini? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan meningkat di seluruh dunia dan di berbagai aktivitas juga sedang dilakukan. Dan di Indonesia pun kesadaran konsumen akan aktivitas ramah lingkungan juga meningkat. Dan diketahui bahwa 31% konsumen yang membeli kebutuhan sehari-hari menyatakan ingin aktif membeli produk yang ramah lingkungan. Nah, dengan mempertimbangkan kesadaran lingkungan dan kebutuhan konsumen yang semakin tinggi, kami berpikir bahwa sangat perlu ditanggapi melalui produk. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia juga disebut sebagai negara penghasil sampah plastik laut yang terbesar kedua di dunia. Produk kami juga menggunakan plastik, terutama di kemasan, karena ini sangat penting untuk digunakan terutama saat proses pengiriman maupun penyimpanan produk, walaupun nantinya kemasan tersebut tetap akan dibuang setelah pemakaian. Dengan fokus pada poin seperti ini, kami pun mulai mempertimbangkan apakah kami dapat mengurangi jumlah plastik yang digunakan dengan mengganti plastik dengan bahan kemasan yang baru. Dan sebagai inisiasi yang baru dan sebagai perwujudan hal tersebut, kami meluncurkan produk yang menggunakan 100% kertas daur ulang atau pulp, dan periode ini akan dijual dalam jumlah terbatas mulai bulan Juni dan akan berakhir setelah habis. Wow, sungguh sangat menarik Ibu, apa yang menjadi latar belakang dan gambaran tentang eco-friendly package ini. Dan pastinya rekan-rekan media makin penasaran kan, pengen lihat secara lebih detail. Namun masih banyak nih informasi menarik yang bisa kita dapatkan di siang hari ini. Dan sekali lagi Jessica ingin informasikan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya seputar dari seluruh presentasi atau penjelasan yang diberikan oleh Unicam Indonesia hari ini, silakan loh untuk boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan media melalui kolom chat kami, yaitu dengan menggunakan format nama, asal media, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan langsung pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab akan Jessica bacakan dan kami akan pilih beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, nah Bu Heni kita mau melanjutkan lagi nih terkait eco-friendly package sendiri. Apakah nih ada target khusus yang ingin dicapai oleh Unicam Indonesia melalui kemasan limited edition ini? Ini mungkin menjadi hal yang cukup membuat penasaran untuk rekan-rekan media juga. Baik, jadi kami menganggap bahwa kemasan kertas kali ini sebagai suatu tantangan baru dengan berdasarkan pada prinsip kami memulai kebaikan dari hal yang dapat kami lakukan. Dan tidak hanya berakhir sampai di sini saja, kami juga akan terus mempertimbangkan dan mengembangkan produk ramah lingkungan melalui produk-produk kami di masing-masing kategori brand kami untuk diberikan usulan atau disampaikan kepada konsumen, sekaligus juga berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan lain selain produk perusahaan. Baik, oke. Sangat menarik ya rekan media sekalian. Nah, kemudian kalau kita bertanya, apakah dari PT Unicam Indonesia memiliki rencana untuk masa mendatangnya nih, Ibu, terutama untuk lingkungan dan sektor lainnya? Baik, jadi kami tetap akan melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini kami lakukan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, upaya-upaya dalam rangka perlindungan lingkungan, sosial, maupun yang lainnya melalui bisnis kami untuk dapat bisa kami berkontribusi pada Indonesia dalam mewujudkan SDGs bersama-sama dengan para stakeholder. Baik, seperti itu. Dan berbicara nih Bu Heni dan juga rekan-rekan media, pastinya penasaran kan kalau berbicara kedua produk ini dengan packaging-nya yang spesial. Nah, ini
kita bisa beli di mana sih Bu Hendy untuk bisa mendapatkan Charm and Protect Pollution dengan kemasan limited edition ini nih supaya bisa langsung nih sekarang juga nanti setelah acara ini selesai bisa langsung punya deh. Kita kira-kira bisa beli di mana Ibu? Baik, jadi Mbak Jessica maupun Hmm. rekan-rekan media yang lain, jadi untuk kemasan kertas kedua produk ini akan mulai dipajang di toko-toko online serta hypermart dan supermarket tertentu di Indonesia di minggu pertama di bulan Juni tahun 2021 ini. Wah. Oke, jadi minggu pertama di bulan Juni 2021 Ya, ya, di bulan ini ini. ya, berarti di minggu-minggu Minggu-minggu. sesaat lagi Ya. nih ya, yang akan kita bisa dapatkan bersama-sama dan ini juga sebuah bentuk nih dukungan dari rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia tentunya. Oke, menarik sekali informasinya dan sekali lagi terima kasih banyak Ibu Heni atas penjelasannya. Dan tadi seperti yang sudah kita obrolkan bersama melalui penjelasan-penjelasan dari Ibu Heni, kita bisa melihat di mana dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 yang tadi jatuh ya di 5 Juni 2021 dengan berdasarkan prinsip yaitu memulai kebaikan dari hal yang dapat dilakukan. Nah, PT Unicam Indonesia Tbk memberikan kontribusi nyata dengan meluncurkan eco-friendly package dalam edisi terbatas di 2 produk andalannya, yaitu Charm Safe Night dan Protect Pollution. Nah, selain itu, PT Unicam Indonesia Tbk juga telah melakukan banyak kegiatan rutin nih rekan-rekan media, yaitu berkaitan dengan lingkungan dan sosial seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang sudah dilakukan, ada penanam pohon, bersih-bersih sungai, melakukan donasi di tempat-tempat bencana alam, dan juga lainnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai latar belakang serta peluncuran dan sedikit nih overview mengenai eco-friendly package, maka mungkin saatnya mari kita bersama-sama lanjutkan ke sesi selanjutnya nih. Di mana saat ini sudah hadir bersama dengan kita semua, yaitu Mr. Makoto Ichikawa, selaku representatif dari Departemen R&D. Halo Ichikawa-san. Halo, Hai, selamat siang. selamat siang Ichikawa-san. Nah, Ichikawa-san, baru saja kita mendengarkan penjelasan yang sangat menarik mengenai eco-friendly package yang sudah diberikan oleh Ibu Heni tadi. Nah, tentunya rekan-rekan media juga akan semakin lebih penasaran lagi nih mengenai kemasan ini dari sisi materialnya. Betul ya rekan-rekan media? Dan pastinya apa saja sih kelebihan-kelebihan dari kemasan ini? Mungkin bolehkah langsung dijelaskan kepada kami semua seperti apa materi yang terkandung di dalam eco-friendly package ini, Mr. Ichikawa-san? Silakan, Ichikawa-san. 今回、発売する再生紙 100% のパッケージは、段ボールなどで一度使用された紙を回収して、一度ほぐして繊維に戻し、その後、再度紙に戻す工程を経て作られた原料を使用しています。 Kemasan dari kertas daur ulang 100% yang dirilis kali ini menggunakan bahan yang dibuat dengan cara mengumpulkan kertas bekas pakai seperti kardus dan sebagainya, lalu diurai sehingga kembali menjadi serat, kemudian diproses kembali menjadi kertas. この紙を使用してパッケージを作ることで、従来に比べまして約 70% のプラスチックの使用量を削減することができます。 Dengan membuat kemasan dengan menggunakan kertas ini, kami dapat mengurangi jumlah plastik yang digunakan sekitar 70% dibanding sebelumnya. 紙にすることで保管時の耐久性、中身の商品への影響に関しては、お客様が使用することを想定した試験を行い、問題なくご使用いただけることを確認しております。 Dengan diasumsikan bahwa pelanggan akan menggunakan produk ini, kami telah melakukan pengujian terkait daya tahan selama masa penyimpanan dan efek terhadap produk dalam kemasan itu sendiri, dan telah dipastikan bahwa produk dengan kemasan kertas ini dapat digunakan tanpa masalah. Baik, secara produknya sendiri sudah kita dengarkan bahwa kemasan ini sendiri dengan asumsi bahwa pelanggan akan menggunakan produk ini dapat dipastikan bahwa produk dengan kemasan kertas ini dapat digunakan tanpa masalah. Jadi aman loh rekan-rekan media sekalian. Wow, menarik sekali. Dan pastinya sekarang kita jadi ingin tahu apa saja kelebihan yang terkandung pada material di kemasan eco-friendly ini. Mungkin boleh dijelaskan kembali, Mr. Ichikawa.
今回の再生紙と従来のプラスチックで作られたパッケージを比較しますと、再生紙で作られたこちらのパッケージは手触りもザラザラしていて少し硬くて、触っていただくと紙の質感を実感いただけると思います。Membandingkan kertas daur ulang ini dengan kemasan yang selama ini ada, yaitu yang terbuat dari plastik, maka pada permukaan kemasan kertas daur ulang ini akan terasa agak kasar saat disentuh, agak keras gitu ya. Dan teksturnya itu dari kertas dan itu dapat dirasakan dengan menyentuhnya. この少し硬い特徴をポジティブに捉えて、ナプキンのパッケージは開封口を作り、裏面のデザインと一体化することで、中身の商品を取り出しやすく、また使用時の箱の形態を維持しやすい設計にしています。Ciri khas bahan yang agak keras ini kami ambil sisi positifnya, yaitu pada kemasan pembalut ini kami membuat bukaan dan mengintegrasikannya dengan desain di sisi belakang supaya memudahkan mengeluarkan produk di dalam dan mempertahankan bentuk kotaknya saat digunakan. Ya, baiklah. Terima kasih sekali Terima untuk kasih. penjelasannya atas material yang digunakan dan terutama tadi apa yang sudah terkandung serta kelebihan-kelebihannya. Sehingga pastinya kalau kita dapat simpulkan bersama nih rekan-rekan media bahwa eco-friendly packaging ini adalah kemasan dengan kertas daur ulang 100% dan pastinya aman sekali sebagai kemasan produk dan bahkan untuk produk feminim care sekalipun yang saat ini rekan-rekan media sudah gunakan dan bisa lihat bersama. Nah, selain itu bentuk kemasan limited edition ini juga sudah didesain secara khusus loh untuk memudahkan konsumen dalam mengeluarkan produknya dari kemasan. Jadi nanti gampang pakainya, gampang untuk bisa dibawa-bawa juga dan pastinya aman serta ramah lingkungan. Nah, kalau ngomongin semuanya ini menjadi sangat inovatif sekali ya apa yang baru saja diperkenalkan kepada kita semua. So, jadi tidak sabar nih untuk kita semua untuk dapat melihat kemasan baru dari Charm Safe Night dan Protect Pollution ini. Dan baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia pop-up video peluncuran eco-friendly packaging dari Unicharm Indonesia. Ya, rekan-rekan media, itulah dia tadi sebuah video peluncuran untuk eco-friendly package in limited edition. Namun saat ini kami akan langsung mengajak bagaimana ya dengan produknya secara real dan seperti apa bentuk serta desainnya. Dan langsung saja kami persembahkan dan mengajak rekan-rekan media sekalian untuk menyaksikan inilah dia kemasan eco-friendly package dalam hitungan 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dan kita sambut bersama kemasan eco-friendly package in limited edition. Dan seperti rekan-rekan media dapat saksikan bersama, inilah dia seluruh speaker kita pada hari ini yang sudah memegang bersama-sama yaitu Charm Safe Night dan Protect Pollution dengan kemasan baru yaitu kemasan eco-friendly package in limited edition. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemasan ini adalah kemasan dengan kertas daur ulang 100% dan pastinya aman sebagai kemasan produk bahkan untuk produk feminim care sekalipun. Ya tentu ya menjadi sahabat untuk Anda semua para wanita di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu saja, pastinya berbicara tentang bentuk kemasan limited edition ini juga sudah didesain secara khusus untuk memudahkan konsumen dalam mengeluarkan produk dari kemasan dan pastinya ini sangat inovatif. Dipersembahkan khusus untuk seluruh Anda semuanya, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi secara meriah untuk peluncuran yaitu Charm Safe Night dan Protect Pollution dengan kemasan baru eco-friendly package hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh
speaker kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ichisa, kepada Ketenangan, dan juga pastinya untuk Ibu Hendy. Kami persilahkan kembali ke tempat. Alright. Wow, seru sekali ya teman-teman media. Saat ini rekan-rekan media juga bisa menyaksikan kan bagaimana desain yang dihadirkan untuk dua produk unggulan dari Unicharm. Di mana sudah ada tadi, ada Charm Safe Night dan juga Protect Pollution yang sudah ditunjukkan langsung kepada rekan-rekan media. Penjelasan sudah kami berikan dan rekan-rekan media juga sudah menyaksikan launching secara virtual pada hari ini. Maka saatnya nih kita akan membuka sesi Q&A atau sesi tanya jawab untuk bisa bersama dengan rekan-rekan media. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari rekan-rekan media sekalian pada hari ini. So, kita mungkin akan langsung ya membacakan pertanyaannya satu persatu untuk dapat dijawab oleh para panelis pada hari ini. Baik. Yang pertama, kita punya pertanyaan dari Investor Daily, dari Rido. Halo Rido. Pertanyaannya adalah ditujukan kepada Ibu Henny, di mana pertanyaannya seperti ini Ibu Henny. Selain pada produk Charm Safe Night dan Protect Pollution, apakah Unicharm Indonesia juga memiliki rencana atau plan lanjutan untuk meluncurkan kemasan paper bag di produk-produk lainnya? Wah, pertanyaan yang menarik. Mungkin boleh dibantu jawab, Bu Henny? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Investor Daily. Jadi untuk peluncuran produk dengan kemasan kertas kali ini adalah sebagai langkah awal kami ya. Karena itu setelah kami lakukan launching produk ini dan setelah kami mendapatkan respon dari konsumen dengan adanya produk ini, kami akan mempertimbangkan untuk launching produk ramah lingkungan yang lain dan tidak terbatas pada produk dengan kemasan kertas seperti kali ini saja. Dan selain itu, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami juga akan terus launching produk dengan edisi terbatas ya. Dan karena tujuan perusahaan kami seperti yang tadi disampaikan, purpose kami itu adalah untuk mewujudkan SDGs, maka upaya kami itu tidak hanya merilis produk saja, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain yang memperhatikan lingkungan, tidak hanya sekedar produk saja. Baik, sudah cukup terjawab untuk pertanyaan dari Rido. Tadi bahwa sudah dijelaskan oleh Ibu Henny sendiri bahwa tentunya akan ada inovasi-inovasi yang dapat ditunggu oleh rekan-rekan media, dan berbicara tentang bagaimana support dari Unicharm Indonesia sendiri, akan ada banyak kegiatan serta juga tadi kemasan-kemasan yang akan semakin dikembangkan. Betul ya Ibu Henny ya? Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Haris, yaitu dari media gridrealty.co.id. Nah, kali ini pertanyaannya ditujukan kepada Ichikawa-san. Oke, Ichikawa-san, Mas Haris bertanya, bagaimana penanganan limbah hasil produksi atau loss product oleh Unicharm Indonesia? Mungkin boleh dibantu jawab, silakan. PT ユニチャームインドネシアは、さまざまな商品、は生産工程に出された廃棄物、ロス品に対してどのような処理をしていますか？はい。生産工程で発生しましたロスについては、一部は付加価値を生み出すことができるため、リサイクル品として活用しまして、ペット用の排泄ケア商品であります猫砂の材料にするために、実は日本の方に輸出をしております。その他の廃棄物につきましては、インドネシア国内の廃棄物処理の許可を持っています第三者の方に処理をしていただいております。Produk loss dari proses produksi yang sebagian masih memiliki value itu diekspor ke Jepang untuk dijadikan material pembuatan produk recycle, yaitu berupa perawatan ekskresi binatang peliharaan, itu yang disebutnya pasir kucing. Untuk limbah lain itu diserahkan prosesnya ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pembuangan limbah di Indonesia. Baik,
itulah dia jawaban untuk pertanyaan dari Mas Haris. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas. Dan pertanyaan ketiga, kali ini kita punya pertanyaan dari Mbak Dina. Halo Mbak Dina, Mbak Dina dari kobisnis.com. Dan pertanyaan kali ini ditujukan untuk Mr. Yuji Ishii. Ishii-san, bolehkah dibantu dijawab? Pertanyaannya seperti ini. PT Unicam Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk. Apakah tahun ini Unicam Indonesia akan mengeluarkan produk baru lainnya? ユニチャムインドネシアは、さまざまな商品をすでに、販売されているんですけれども、今年は新商品の発売する予定というのがありますか？ご質問ありがとうございます。今年もですね、いくつかのカテゴリーにおいて新商品を発売する予定がございますが、まだ正式に決定してないので、ここではですね、ちょっと詳細をご説明することはできないんですけども、例年にも増してですね、力強い新商品を準備しております。Terima kasih atas pertanyaannya. Kami juga ada rencana untuk meluncurkan produk-produk baru di beberapa kategori. Namun karena ini keputusannya belum ofisial gitu ya, jadi kami belum bisa menjawab secara detail gitu. Tapi kami tetap akan dengan semangat gitu ya mengeluarkan produk-produk baru seperti biasanya, sama seperti tahun-tahun yang kemarin. Hai. Baik, jadi ditunggu saja rekan-rekan media untuk produk-produk baru yang akan diluncurkan. Karena pastinya PT Unicam Indonesia akan terus memberikan inovasi-inovasi terbarunya untuk bisa mendukung dan memberikan yang terbaik untuk seluruh konsumennya, yaitu Anda. Nah, itulah dia tadi 3 pertanyaan yang dapat kita bacakan langsung secara live. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para speaker saya pada hari ini? Terima kasih sekali untuk Ishii-san, kemudian Ichikawa-san, dan juga Ibu Heni. Sebuah pembahasan dan juga banyak insight-insight baru yang dapat kita ketahui mengenai Unicam Indonesia, terutama bagaimana bersama-sama dari Unicam Indonesia meluncurkan sebuah kemasan eco-friendly ini dengan limited edition dan pastinya 100% loh teman-teman sekalian menggunakan yaitu kemasan daur ulang yang aman sekali, dan pastinya inovasinya tidak hanya di situ saja, di mana kemasan eco-friendly ini juga sangat mudah sekali nanti untuk digunakan dan dibuka oleh para konsumennya. Dan yang pastinya seperti yang tadi sudah ditanyakan langsung kepada Ibu Feni, untuk rekan-rekan media dan juga para konsumen ataupun juga para wanita yang sudah penasaran ingin memiliki 2 produk terbaru ataupun juga produk yang diberikan dengan eco-friendly package ini, Anda bisa mendapatkannya di awal Juni, dan pastinya jangan lupa untuk terus menggunakan seluruh produk-produk dari Unicam, terutama yang eco-friendly package ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan rekan-rekan media dalam sesi tanya jawab ini. Seru sekali, karena sudah ada 3 pertanyaan yang kami hadirkan, dan kami mohon maaf sekali, kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu pada hari ini. Namun antusias dari rekan-rekan media sangat luar biasa. Jadi kami ingin mengajak antusias ini untuk bisa mengabadikan momen berharga hari ini nih rekan-rekan media. Boleh dong sekarang rekan-rekan media di-on-kan kameranya semuanya, oke? Supaya Jessica dan seluruh perwakilan dari Unicam Indonesia bisa melihat nih wajah ganteng dan cantiknya. Halo rekan-rekan media, wah ada yang masih dari rumah, ada yang sudah dari kantor nih. Hai Mas. Senang sekali walaupun kita masih berjumpa secara virtual, tapi tentunya ini tidak mengurangi rasa silaturahmi yang ingin kami hantarkan dengan kehangatan untuk rekan-rekan media. Baik, sudah semua membuka kameranya? Kalau sudah, setelah itu boleh disiapkan senyum manisnya. Prepare your best smile sebelum kita akan capture. Oke, sudah. Ada yang mau tacap-tacap dulu? Oke, sudah ya, semua ya. Baik, saya akan minta untuk operator saat ini silakan lihat ke arah kamera kita dan giving your best smile, dan 1, 2, 3, smile. Ditahan dulu, kita akan masih meng-capture untuk next seat-nya. Oke. Sekali lagi boleh ditahan.
Baik, sudah semua tercapture pada hari ini dengan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong yang paling meriah untuk Anda semua rekan-rekan media dan juga pastinya para speaker kami. Wow, tidak terasa inilah seluruh persembahan untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaan dan juga kehadiran dari rekan-rekan media sekalian yang sudah berpartisipasi dalam peluncuran Eco-Friendly Package in Limited Edition yang dipersembahkan oleh PT Unicharm Indonesia Tbk. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Issei-san atau Mr. Yuji Issei. Thank you so much, sir. Thank you to Mr. Makoto Ichikawa. Chikawa-san, arigatou gozaimasu. Dan juga pasti Ibu Heni Indrayati, terima kasih Ibu. Sehat selalu untuk kita semua. Sekali lagi atas nama PT Unicharm Indonesia, saya mengucapkan selamat sekali lagi untuk peluncuran kemasan terbarunya. Semoga tentunya ini dapat memberikan manfaat yang begitu luar biasa untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dan jangan lupa rekan-rekan media, ayo terus tetap jaga kesehatan ya dimanapun berada. Semoga kita segera bertemu secara fisik dan tentunya semua pandemi ini akan berlalu. Saya pamit undur diri, Jessica William. Sampai jumpa lagi dan kita akan bersama-sama akan ngajak rekan-rekan media. Sampai jumpa di acara PT Unicharm Indonesia Tbk lainnya. Bye-bye, selamat sore.